warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast talk show Indibis, ngobrol bareng bikin senang. Nah, hari ini kita mau ngobrol bareng sama Ibu, salah satu narasumber kita pada hari ini. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri dulu, nama saya Vira, saya selaku fasilitator dari Rumah BUMN Parepare. Nah, di depan kita sudah ada narasumber, Ibu Sahriawati selaku auditor halal. Jadi hari ini kita mau membahas seputar sertifikasi halal reguler. Dan hari ini kita sudah adakan kegiatan pelatihan bersama UMKM binaan Rumah BUMN Parepare dan juga dari Dinas PKP Kota Parepare. Nah, di depan kita sudah ada Ibu Sahriawati. Selamat datang Bu di podcast Talk Show Indibis. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, tadi kan kita sudah adakan kegiatan pelatihan bersama UMKM seputar sertifikasi halal reguler. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Bu, sertifikasi halal itu seperti apa dan sertifikasi halal reguler itu juga seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa. Oke. Baik, jadi sertifikasi halal produk itu yang dulunya bersifat voluntary atau kerelaan, sekarang dengan adanya aturan pemerintah sudah menjadi mandatori atau kewajiban bagi pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya sebelum diedarkan. Hal ini bertujuan karena kita ketahui bahwa negara Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Tentu sebagai umat Muslim kita berkewajiban untuk mematuhi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis yang sangat jelas diatur bahwa kita diharapkan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal produk ini merupakan jaminan bagi kita umat Muslim untuk mengkonsumsi produk itu, karena itu adalah bagian dari keimanan seseorang. Kemudian berjuang di bidang halal itu adalah merupakan suatu perjuangan bagi umat. Sertifikat halal sebagaimana di dalam Al-Quran dan hadis tentu sangat jelas, yang mana terkait dengan halal haramnya, seperti misalnya bangkai, darah, babi. Nah, meskipun bahannya dari bahan halal, seperti misalnya daging ayam, kita tahu itu bahannya halal, tetapi dalam proses produksinya, misalnya dalam proses pemotongannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka produknya itu akan menjadi haram atau subhat. Jadi subhat itu adalah sesuatu yang belum jelas halal haramnya, sehingga diperlukan suatu fatwa tentang kejelasan hukum bahwa produk itu halal dan haram. Nah, ketika sudah mendapatkan kejelasan itu, berarti itu adalah suatu jaminan. Oh, berarti apapun produknya, baik dalam berupa jasa atau sudah dalam bentuk fisik, itu harus harus diproses untuk perizinan halalnya, untuk keabsahannya ya. Iya. Jadi terus kalau ini Bu kan sesuai informasi ya, halal itu kan ada reguler dan self declare. Mungkin bisa dijelaskan Bu, itu perbedaannya apa sih dari segi produk kah atau apa seperti itu? Jadi pemerintah sekarang untuk memfasilitasi sertifikasi halal produk itu memang ada dua jalur, yaitu jalur self declare atau gratis dan jalur reguler atau berbayar. Nah, jalur yang self declare ini gratis itu diperuntukkan untuk usaha mikro kecil dengan modal usaha 50 juta ke bawah, di mana produknya adalah produk yang sederhana yang mampu ditelusuri kehalalan dari segi bahan dan proses produksi yang digunakan. Untuk secara reguler tentu
juga diperuntukkan baik industri kecil, mikro, menengah ke atas, tapi pada dasarnya produk yang dihasilkan itu susah untuk ditelusuri, sehingga dibutuhkan jalur reguler atau berbayar. Sehingga kenapa demikian? Karena prinsip dalam regulasinya itu untuk self declare cukup pelaku usaha didampingi oleh salah seorang pendamping dari LP3H mengajukan ke BPJPH, kemudian proses permohonannya dirapatkan dalam komisi fatwa, sehingga jika diputuskan bahwa produk itu layak, maka komisi fatwa merekomendasikan kepada BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Sementara jika melalui jalur reguler itu harus melalui lembaga pemeriksa halal, di mana lembaga pemeriksa halal ini menunjuk auditornya untuk melakukan audit untuk memastikan bahwa di industri tersebut memastikan tersedianya dokumen SJPH, kemudian bagaimana implementasi SJPH di lapangan, sehingga jika ada temuan yang bisa menyebabkan temuan kecil yang bisa menyebabkan kritis produk tersebut, maka biasanya auditor memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah diberikan waktu perbaikan, maka tentu auditor melaporkan hasil auditnya kepada komisi fatwa, kemudian disidangkan, kemudian komisi fatwa merekomendasikan ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat produknya, seperti itu. Dari segi prosedurnya juga berbeda ya, iya, Bu, self declare dan regular. Iya. Kalau self declare itu mungkin prosedurnya lebih gampang untuk diakses, iya. Tapi kalau untuk regular itu kan biasa ada tim auditnya langsung, ya Bu, yang berkunjung ke rumah produksi UMKM. Iya. Dan untuk kalau dari segi rentang waktunya itu, Bu, kan prosesnya kita ada pendaftaran dulu ya, iya. Sampai kemudian nanti di proses pendaftarannya itu kan ada sidang fatwa dan terbitlah halal. Kalau dari self declare sendiri atau halal regular, apakah proses lama terbitnya itu sama atau berbeda, Ibu? Iya, jadi tentu terkait dengan prosesnya, karena ada perbedaan, otomatis waktu yang digunakan untuk penerbitan sertifikat halalnya juga berbeda. Untuk sertifikat halal secara self declare itu biasanya 12 hari, bahkan ada yang kurang dari 12 hari. Sementara untuk proses reguler ya mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan, karena ini untuk proses persiapan audit, kemudian proses perbaikan bagi pelaku usaha setelah ada temuan, kemudian bagaimana proses pembuatan laporan oleh auditor, itu butuh waktu yang lebih cukup lama, sehingga penerbitan secara reguler juga penerbitan sertifikat halal secara reguler juga butuh waktu yang lebih lama. Oh, dari segi perbedaan prosesnya itu ada yang self declare 12 hari. Iya. Untuk regular itu bisa sampai 3 bulan, karena ada auditnya ya, Bu. Iya. Nah, kalau untuk ini sendiri, Bu, ya, kan kita tahu pelaku UMKM itu kan masih awam ya terhadap perizinan sertifikasi halal ini. Iya. Ada nggak ya, Bu, sanksi khususnya untuk pelaku UMKM yang tidak memiliki perizinan usaha sertifikasi halal ini? Apakah ada sanksi dari pemerintah atau bagaimana? Kalau menurut Ibu ya, bagaimana tuh, Bu? Iya, jadi berdasarkan peraturan Kementerian Agama bahwa untuk sertifikat halal produk untuk makanan dan minuman serta jasa sembelihan itu ditargetkan tanggal 24 Oktober 2024 semua produk itu wajib bersertifikat halal. Nah, jika ada produsen yang mengedarkan produknya dengan tidak bersertifikat halal, maka tentu ada sanksi. Sanksinya itu diatur dalam UPK pasal 62 ayat 1, di mana
pelaku usaha yang mengedarkan produknya yang tidak bersertifikat halal itu bisa dipidana selama 5 tahun bahkan denda sampai 2 miliar. Wah, Gitu. banyak ya Bu Iya. dendanya. Kalau ini kan sampai 24 Oktober ya Bu, Iya. 2024 itu masih istilahnya gratis dari pemerintah ya. Iya. Kalau setelah itu Bu, apakah ada kira-kira lanjutan dari perizinan halal gratis ini atau bagaimana ke depannya? Kan pastinya sampai Oktober ini kan biasanya kalau mau secara menyeluruh ya, pasti ada beberapa pelaku UMKM yang belum tersentuh untuk sertifikasi halal ini. Kalau informasi yang Ibu tahu nih, setelah 24 Oktober itu apakah gratisnya sudah tidak ada atau bagaimana? Ya mungkin tergantung dari anggaran yang tersedia seperti ya. itu. Kemudian kenapa harus ada gratis yang mungkin sebelum BPJPH semuanya berbayar. Iya. Kenapa ada gratis? Mungkin ini salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk percepatan bagaimana produk itu bersertifikat halal. Oh, seperti Iya. itu ya. Jadi memang waktunya dibatasi sampai 24 Iya. Oktober. 24 Oktober itu khusus untuk makanan, minuman, dan jasa sembelihan. Untuk obat-obatan, kosmetik itu bahkan sampai 2026, kemudian untuk barang gunaan sampai 2034. Oh, jadi itu rentang waktunya berbeda ya. Iya. Bu? Baik. Oke, mungkin itu saja ya Bu, informasi yang bisa Ibu sampaikan ya. Mau terima kasih juga ya karena Ibu sudah datang memberikan informasi kepada UMKM dan sudah mau juga berbagi informasi kepada yang lainnya seputar informasi sertifikasi halal ini seperti apa, dan informasi juga mungkin untuk bagi pelaku UMKM di Rumah BUMN kita ada gratifikasi juga perizinan ya Bu, khusus reguler kita ada kuota 10 UMKM khusus untuk sertifikasi reguler itu difasilitasi gratis dari Rumah BUMN Pusat. Oke, mungkin itu saja ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya, semoga nanti kedepannya bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol. Insya Allah, amin. Oke, mungkin itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.